Shalom sahabat Koramdeo, mari kita terus belajar menjadi penyembah yang lebih baik setiap hari. Ada sebuah kata yang diucapkan pada hampir setiap elemen liturgi, biasanya sebagai respons terhadap konten elemen liturgi itu. Itulah amin atas semua pujian, doa, khotbah, persembahan, janji penyertaan, dan berkat. Kita juga mengucapkan amin setiap hari, baik dalam setiap doa yang kita naikkan, maupun doa atau harapan yang kita ucapkan bagi orang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita memaknai kata amin seperti Tuhan Yesus memaknainya? Amin adalah sebuah seruan afirmasi atau seruan yang meneguhkan, yang diungkapkan dengan berbagai ekspresi kata, seperti ya, benar, sesungguhnya, setuju. Demikianlah Tuhan Yesus juga menggunakan amin dalam percakapan dan pengajarannya. Namun, berbeda dengan para nabi atau kebanyakan manusia lainnya, Yesus banyak menggunakan amin 2 kali, atau dengan kata lain, amin yang diulang atau amin yang ditegaskan. Sebagai Tuhan dan manusia, Yesus berkuasa mendeklarasikan sebuah kebenaran dengan amin. Amin. Penulisan bahasa amen, amen di dalam bahasa Yunani, ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Atau di dalam bahasa Inggris, truly, truly, I say to you. Contohnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Yesus juga berkata kepada penjahat di sampingnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena itu sahabat Koramdeo, kata amin bukanlah kata yang diucapkan secara latah tanpa makna. Dengan memahami cara Tuhan Yesus memaknai kata amin sebagai kebenaran Allah dan manusia, kita belajar untuk menggunakan kata amin sebagai kebenaran yang kita peroleh dari Allah, kebenaran yang Allah nyatakan lewat Alkitab tertulis, kebenaran yang Allah singkapkan lewat Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran Allah, dan Roh Kudus yang mengajar kita berdoa dan mengajar kita mengucapkan kata amin. Karena itu, serukanlah amin seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Waktu kita mendengar khotbah dan mengimani kebenaran Allah itu, katakanlah amin dalam hati. Ketika kita diajak berdoa dan ingin memberi afirmasi atas isi doa tersebut sebagai kebenaran Allah, ucapkanlah amin dengan buka suara. Ketika menerima berkat dan meyakini sumber berkat itu adalah dari Allah, ungkapkanlah amin dengan lembut namun tegas. Karena itu, selamat memaknai kebenaran-kebenaran Allah setiap hari dengan kata amin.